depan aja biar nampak Ustaz. Tak nuka wes panggung. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke desa Bupati, sila sebentar berboleh uang ada. Yang menjawab salam saya nanti, saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak semangat untuk masuk surga, insyaallah. Amin. Insyaallah kita semua kembali nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Amin. Bersama guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan para nabi-nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga dengan izinnya kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan pengajian akbar yang bertepatan hari ini Desa Perbaji, sekecamatan Tiga Negen dan Panyugan. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam suatu pengajian, di dalam suatu kumpulan agama, mengkaji ilmu agama yang di dalamnya tidak ada selawat kepadaku, maka pengajian dan perkumpulan itu bagaikan seperti bangkai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya pengajian dan pertemuan kita ini jangan sampai seperti bangkai, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta kita kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Perbaji, yang kami hormati Bapak P2A Kecamatan Tiga Negen dan Payung yang mewakili, yang kami hormati Bapak PKM An-Nur Desa Perbaji dan Bapak Penasehat An-Nur Desa Perbaji, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan berbahagia ini,
Tak lupa juga saya hormati Ketua Pemilihan Desa Perbaji kaum ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah enaknya Ustaz berceramah. Kata sambutannya panjang, biar Ustaznya sebentar. Waktu asar lebih kurang tinggal 35 menit. Izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hari ini pengajian akbar kita spesial Pak. Kenapa saya katakan spesial? Yang mengisi acara ini ibu-ibu luar biasa. Memang orang ini yang minta Pak, bukan kami yang laki-laki tak mau ya kami. Tapi ibu-ibu ini yang minta, berpartisipasi, solid mereka dengan kami, Amin. sepakat mereka dengan kami, makanya kami persilahkan. Iya. Bukan berarti kami minta mau kan? Ya. Jadi antusias ibu-ibu desa Perbaji ini Pak luar biasa. Amin. Saya akan lupa beri tepuk tangan untuk ibu-ibu desa Perbaji. Semangat Bu. Semangat. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia memiliki yang namanya aktivitas. Apakah aktivitas itu dinamakan dengan profesi? Setiap manusia memiliki profesi dan kegiatan pekerjaan masing-masing. Ada profesinya sebagai petani, ada profesinya sebagai menjadi guru, ada profesinya sebagai kuli bangunan, ada profesinya sebagai jualan. Yang mana profesi itu adalah profesi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aish bima syi'ta." Lakukanlah sesuka hatimu. Engkau ingin kaya, silahkan kaya. Ingin rumah yang bergedung-gedung dan bertingkat, silahkan. Mau cari harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka maitun. Engkau ingat nanti akan menjadi mayat. Ingat nanti engkau akan jadi bangkai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun apapun namanya profesi kita, tapi ingatlah kita kepada Allah. Dengan izin Allah kita bisa bergerak dari rumah menuju rumah Allah ini. Dengan izin Allah, bapak dan ibu bercocok tanam di kebun, memiliki buah hasil berkat izin dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita melakukan aktivitas pekerjaan, sering kita lupa dengan Allah. Ditanya, tadi kami sudah bincang-bincang di luar tadi dengan Bapak BKM sudah kendel.
Orang sekarang Ustaz nggak heran lagi. Ayo ke masjid. Kan perut apa arti tak tahu. Ayo sholat. Tak apa artinya tak tahu. Itulah alasan kenapa kita malas untuk datang ke masjid untuk beribadah. Insyaallah orang-orang yang ada di sini tidak termasuk pada golongan-golongan. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika aktivitas ibadah yang kita kerjakan jangan sampai kita lakukan dengan tunda-tunda. Kita ulur waktu. Sebentar lagi lah. Masih azan. Tanggung. Aduh, sebentar lagi lah. Paling masih komatnya itu ustadznya. Tanggung. Aduh, sebentar lagi lah. Paling masih baca Al-Fatihah ustadznya. Semua serba tanggung. Ingat, di dalam kitab Syarahul Hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Izarud dunya 'alal akhirah." Orang yang menunda-nunda untuk beramal ibadah, dia lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Allati hiya marji'uhu wa kharqul haqiqi. Padahal hari akhirat itu lebih jauh baiknya daripada dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Jelas. Apalagi ancaman yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, taswifu bil amal. Orang yang menunda-nunda untuk beramal ibadah kepada waktu ila waktil firaq, kepada waktu yang lapang, kepada masa yang lapang. Tunggulah sebentar lagi, masih sibuk. Qad la yajidu, dia tidak akan mendapati waktu yang lapang tersebut. Sebab apa? Bal yahtadibu bil maut, karena dijemput oleh kematian. Inilah resikonya kita menunda-nunda amal ibadah. Amal ibadah ini nggak cukup dengan sholat saja. Amal ibadah ini banyak kategorinya, bukan hanya sekedar sholat. Baca Al-Quran ibadah, sedekah ibadah. Tadi kota infak sudah berjalan, ibadah. Datang ke pengajian ibadah. Bukan hanya sekedar sholat saja ibadah, Bu. Menuntut ilmu agama juga ibadah. Mendengar ceramah juga ibadah. Walaupun sambil-sambil mengintir tidak masalah, ibadah. Ya, ibadah tidak masalah, tidak ada larangan. No suntik, tidak ada bacaan di sini. Bapak Ibu juga, no smoking, tidak ada bacaan di sini. Di sini dibilang dilarang membuat keributan di masjid. Itu saja yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk hidup. Kita hidup di dunia ini sudah berapa lama? Berapa tahun, berapa bulan, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Bersyukur kita kepada Allah diberikan waktu untuk kesempatan untuk bertaubat. Lihat orang yang di sekitar kita, mereka
janjinya kepada Allah. Di antara mereka, Bu, yang sudah mati itu ingin hidup kembali. Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Percaya. Yang nggak percaya mati lah. Iya. Lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat ke-10, juz ke-28. Lihat di rumah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, berilah kesempatan kepadaku, berilah aku hidup kembali, walaupun hanya sebentar saja, sekejap saja. Dengan waktu sebentar itu aku akan beribadah kepada Engkau. Itu kata orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan ulama. Kita bukan nabi. Kita bukan wali Allah. Kita orang awam, orang yang sederhana saja. Yang mana orang-orang awam memiliki kesalahan dan kekhilafan. Bapak pernah mendengar yang namanya Abu Hurairah, Pak? Pernah ya? Pernah, Pak, dengar Abu Hurairah? Ibu pernah dengar nama Abu Hurairah? Siapa, Bu, Abu Hurairah, Bu? Pernah lihatnya, Bu? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Dulu waktu masa hidupnya Abu Hurairah itu mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Apa gunanya untuk beribadah dia kepada Allah? Bayangkan, sahabat Nabi luhur, Pak, sahabat Nabi Abu Hurairah dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi. Pintu surga terbuka untuknya. Apa tujuannya? Dia ingin lebih baik. Dia ingin lebih baik. Bayangkan sahabat Nabi saja ingin lebih baik amal ibadahnya. Dia ingin berubah diri. Dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Kita bukan Nabi. Kita bukan sahabat Nabi. Tidak ada ayat satu Al-Quran pun yang menjamin kita bisa masuk surga. Betul? Tidak ada satu ayat Al-Quran pun sampai sekarang ini memuji kita. Betul? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah kualitas ibadah kita. Sedekah, laksanakan sedekah. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Sedekah itu enggak nunggu kaya, enggak nunggu miskin. Sedekah itu ada di dalam hati, ada keinginan. Walaupun dia kaya, dia pelit. Walaupun dia miskin, tapi dia rajin bersedekah. Ganjaran orang yang bersedekah ini, Pak, Bu, sangat luar biasa. Pada zaman Nabi dulu ada kisah teringat saya. Kisah Rasulullah SAW, ada sahabat yang bernama Sya'ban. Bu, siapa nama sahabatnya? Sya'ban. Sya'ban ini ahli ibadah. Salat siang malam bersama Rasulullah SAW. Di suatu ketika Rasulullah tak menjumpai Sya'ban lagi. Entah kemana Sya'ban, tak tahu dia. Ditanyalah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, mana Sya'ban? Di mana Sya'ban? Ayo kita datang ke rumahnya. Berjalanlah Rasulullah SAW ke rumahnya. Tahu Bu, Pak,
jarak perjalanan Rasulullah dari masjid ke rumah Sya'ban jalan kaki 3 jam. Jalan kaki 3 jam. Sering Sya'ban datang ke masjid, diketuk pintu, assalamualaikum. Datang istrinya menjawab, waalaikumsalam. Mana Sya'ban? Kata istrinya, wahai Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Terkejut Rasulullah mendengar berita itu. Tapi kata istrinya, wahai Rasulullah, sampai sekarang saya teringat-ingat perkataan terakhirnya. Ketika nyawanya ingin dicabut oleh malaikat, dia berkata, Rasulullah, aku tak tahu arti dan makna perkataannya tersebut. Ada 3 perkataan yang disampainya ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar perkataan tersebut, Rasulullah langsung memerintahkan istri Sya'ban untuk menjawab, untuk mengatakan perkataan istri suaminya yang sudah meninggal tersebut. Wahai Rasulullah, katanya, kenapa sangat dekat? Kenapa sangat dekat? Itu perkataannya yang pertama. Perkataan yang kedua, kenapa yang tidak bagus? Kenapa yang tidak bagus? Perkataan yang ketiga, kenapa sedikit? Kenapa sedikit? Kenapa sedikit? Mendengar perkataan istri Sya'ban, Rasulullah tersenyum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Wahai istri Sya'ban, tahukah engkau makna perkataan yang dilontarkan oleh suami itu? Suami yang telah engkau cintai, sekarang dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa wahai Rasulullah makna dari perkataan suami itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang akan meninggal dunia, nyawanya sudah ghargharah, Allah akan bayangkan penglihatannya surga dan neraka. Ada surga, ada neraka. Allah bayangkan kepada orang yang sudah sakaratul maut. Sya'ban terlintas di penglihatannya ada surga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sya'ban, kenapa sangat dekat? Kenapa sangat dekat? Kata Sya'ban. Artinya apa? Perjalanan rumah Sya'ban dari rumah ke masjid jalan kaki 3 jam, itu perkiraan Sya'ban sangat dekat. Kalau bisa jauh lagi ya Allah, kalau bisa masjidnya sangat jauh. Ini rumah kita dekat tuh. Itu kalau saya azan atau BKM azan atau pengurus azan, dengar nggak di rumah? Dengar nggak Bu? Dengar. Kalau nggak kedengar berarti sound sistemnya rusak. Ya. Kalau jaraknya rumah kita 3 jam jalan kaki, kira-kira azannya kedengaran atau enggak? Kira-kira Pak, kedengaran enggak? Enggak. Enggak kedengaran. Jadi kenapa rumah kita dekat malas ke masjid? Jadi kenapa rumah kita kedengar azan kita malas ke masjid? Jawabannya ada sama ibu dan bapak semua. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jawaban Rasulullah. Yang kedua, kata Sya'ban, kenapa enggak yang bagus? Kenapa yang enggak bagus? Kata Sya'ban. Artinya apa? Dari rumah 3 jam dari rumah ke masjid, Sya'ban memakai baju 2 lapis. Lapis yang pertama yang bagus, lapis yang kedua
Baju yang kedua, Sya'ban memakai baju yang usang. Selesai sholat, Sya'ban keluar melihat pengemis yang memakai baju compang-camping, koyak-koyak. Akhirnya Sya'ban membuka bajunya yang dalam yang bagus tadi, dikasih kepada pengemis. Itulah artinya, kenapa yang enggak yang bagus ku kasih ya Allah, kenapa yang tidak bagus ku kasih ya Allah. Artinya apa, Bu? Ibu punya pakaian, pakaian itu akan menjadi saksi. Bu, ibu punya jilbab, jilbab ibu akan menjadi saksi. Ibu punya gamis, gamis akan menjadi saksi. Sekarang walaupun dia tak bernyawa, tak bersuara, tak bercakap, nanti di akhirat dia akan menjadi saksi kita. Ya Allah, aku pernah dipakainya untuk pengajian akbar di Masjid Nur Perbaji. Ya Allah, aku pernah dipakainya untuk menutup auratnya, datang ke Masjid Nur Perbaji. Ini pakaian akan menjadi saksi. Ibu punya pakaian yang cantik-cantik, jangan disimpan lalu. Dipakai saja ya. Dipakai. Kalau tak mau dipakai, disedekahkan kepada orang. Jangan disimpan-simpan, tak ada gunanya, lapun. Nanti dimakan rayap, jelek. Begitu juga Bapak, kalau ada celana yang sempit Pak, kasih sama tetangga-tetangga kita. Kalau ada baju yang koko yang cantik, yang sudah kecil, kasih sama saya, nggak apa-apa, insya Allah saya terima. Ada peci-pecinya yang cantik Ustaz, kecilan, kasih sama saya Ustaz, insya Allah saya terima. Sodako, Ustaz ini berharap, ini enggak berharap, kalau dikasih nggak apa-apa. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata Sya'ban, kenapa sedikit? Kenapa sangat sedikit? Ketika Sya'ban datang dari rumah menuju ke masjid, dia membawa bekal sepotong roti. Sepotong roti. Keluar dari masjid, Sya'ban ingin memakan roti. Dilihatnya ada orang yang sangat susah, yang menangis. Ditanya oleh Sya'ban, wahai orang tua, kenapa engkau nangis? Aku nangis karena aku kelaparan. Akhirnya apa? Sepotong roti dikerat menjadi dua. Satu bagian untuk Sya'ban, satu bagian untuk orang tua tersebut. Di akhirat, ketika Sya'ban mendengar hal seperti itu, dia menyesal, Bu. Menyesal. Kenapa ku beri setengah? Gak ku beri sepertiga atau seperempat, selebihnya untukku. Penyesalan itu selalu datang di akhir kalimat, di akhir perkara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin, kata Allah, maka bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah, maka bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah. Bu, Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sebesar gunung Sinabung, Bu, setiap hari kita bermaksiat, setiap waktu kita bermaksiat kepada Allah, tak mau kita sholat kepada Allah, tak mau kita mengaji kepada Allah, walaupun seluas buih-buih yang ada yang di lautan, dosa kita seluas buih-buih yang ada di lautan. Akan tetapi ketika kita ingin bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Itu enaknya Islam. Gak nunggu mati tobat, tidak. Sebelum mati bertobat, menyesali atas perbuatan kita, pintu tobat dibuka oleh Allah. Ustaz, kapan pintu tobat ditutup? Ketika nyawa sudah sampai di roh.
Ketika nyawa sudah sampai di gorgoro, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Peristiwa kejadian Fir'aun tenggelam di laut, nyawanya sudah sampai di gorgoro, baru ingat dia bukan Tuhan. Apa katanya? Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Apa kata malaikat, Bu? Lambat menyong, lambat lu Firaun, nyawamu sudah digor-gorong, kau bertobat, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, mari sama-sama kita mengkaji diri kita. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya yang lebih baik, tidak. Saya yang berbicara ini bukan lebih mulia dari Bapak Ibu, tidak. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling sehat, nasihatilah di antara kamu dengan kebenaran, dan saling menasehat dan menasehatilah kamu dengan kesabaran. Itu tugas kita sesama umat Islam. Kalau ada orang yang menasehati kita, bersyukur kita kepada Allah, maka berarti orang itu cinta dan sayang perhatian sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penceramah itu dua gendangnya. Kalau didengar oleh orang berilmu, kalau didengar oleh orang beriman, maka apapun dikatakan oleh ceramah sangat menusuk di dalam hati, maka didengarkannya perkataan penceramah tersebut, diterima. Akan tetapi kalau didengar oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka orang itu akan membenci sang penceramah tersebut. Inilah resiko kami bagi orang pendakwah yang ada di dunia ini. Siap dibenci, siap dicaci maki, siap dihianati, siap diperkatakan, siap diolok-olok. Kalau kami tidak siap, mungkin kami tidak bisa sampai di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masih bisa kita sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam. Jangan sampai besok kita sholat di depan imam. Kalau kita sekarang ini masih bisa sholat di belakang imam, jangan tunggu besok. Besok akan disolatkan di depan imam. Mau? Kalau masih bisa baca Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah kaku, yang sudah tidak bisa bergerak, yang sudah terbujur dan terbulai di bawah. Kalau masih bisa datang ke masjid, Bapak, datanglah. Datanglah. Sebelum besok kita digotong oleh orang untuk datang ke masjid. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat, motivasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, akhirkan hidupku, akhirkan hayatku dengan kalimat La ilaha illallah. Dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ibu sudah mengucap kalimat La ilaha illallah,
Bapak sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, maka wajib Bapak Ibu untuk sholat. Orang yang tak sholat berarti orang yang tak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang tak mau mengucap kalimat la ilaha illallah, jangankan salah nanti ketika dia mati tak bisa dikabarkan, tak bisa disolatkan, tak bisa dimandikan, dan tak bisa dikuburkan. Itulah resikonya orang tak mau berucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa seperti itu Ustaz? Haram hukumnya bagi kita, karena kita tak tahu dia beriman atau tidak. Sesekali pun datang ke masjid, oh berarti saya tahu ibu di sini. Bapak datang sesekali ke masjid, berarti saya tahu bapak muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi